pagi Ibu Bapak semua ini khususnya Kaprodi untuk program magister atau pascasarjana. Selamat Jadi yang pagi. pertama-tama, ya selamat pagi ya. Jadi yang pertama-tama kami terima kasih sekali Ibu Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Karena pertemuan hari ini ya kami sesuai undangan, kami mohon maaf Ibu Bapak karena sedikit mendadak begitu, tetapi pagi ini kami ingin mencoba untuk merespon dan juga mensosialisasikan beberapa poin penting terkait rencana universitas untuk ya dalam rangka pengembangan pengukuran CPL mahasiswa yang kami telah menyelesaikan proses sosialisasi BIMTEK dan juga komunikasi dengan di beberapa waktu lalu. Memang fokus kami ada di program sarjana dulu Ibu Bapak, dan pagi ini mungkin kami ingin mendengar dari Ibu Bapak terkait rencana tersebut, dan juga nanti dari tim DAK Pak Eko juga akan membantu untuk menjelaskan secara singkat Ibu Bapak dan memperkenalkan terkait teknis dan juga sistem yang akan digunakan agar nantinya Ibu Bapak ini harapannya ya kita bisa saling support untuk bisa mengimplementasikan pengukuran CPL ini berbasis sistem yang ada di UKSW. Tentu jika nanti ada Ibu Bapak ada pertanyaan atau concern atau hal-hal yang ingin disampaikan, mohon bisa disampaikan Ibu Bapak di pertemuan pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mewakili pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini Bapak WRPAK, Profesor Ferdi, dan juga tim dari 3 direktorat di DAK, DID, dan juga DAR. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sekali lagi Ibu Bapak yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya nanti diskusi akan dipimpin oleh Pak Eko dari tim DAK. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, dan kami kembalikan ke Bu Meta ya. Terima kasih Bu Meta. Baik Pak Alvin, terima kasih untuk sambutannya. Dan kita akan ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan dari Bapak Eko Imam Slamet. Bapak Imam Eko Slamet adalah Kabag Pangkalan Data, Direktorat Akademi. Silakan Pak Eko. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Sharing saja tadi, jadi memang Kaprodi untuk Pascasarjana dan teman-teman admin di Pascasarjana memang sebagian besar belum mengetahui perihal perkembangan update atau yang akan kita lakukan nanti di semester antara bagi yang menjalankan semester antara. Nanti kalau yang tidak menjalankan maka ya teman-teman tidak dapat melakukan begitu, karena memang baru bisa dilakukannya di semester antara. Kalau memang nanti akan berjalannya di semester genap. Saya mau cerita dulu perubahan atau update dalam siasat ini nanti terjadi di siasat staf dan di siasat dosen. 1 hari kemarin dengan berbagai konsorsium kita sudah pakai atau dijelaskan tentang siasat dosen begitu. Nah, di siasat admin ini izin menggunakan admin sains data. Perubahannya ada di sini nanti. Update-nya ada di selain daftar kelas dan sebagainya, di bagian bawah ada CPL CPMK. Nah, CPL CPMK ini tentu saja berdasarkan kurikulum. Kalau disimak nanti kita sama-sama lihat di sini, itu kurikulum yang digunakan hanya ada 1. Kalau ada 2, nanti 2. Tapi biasanya rata-rata digunakan 1 kurikulum, atau artinya prodi tersebut menggunakan 1 kurikulum aktif. Nah, kalau lihat data maka isinya hanya
fokusnya di mata kuliah, artinya memastikan list mata kuliah itu ada di sini, ada di kurikulum ini. Ibu Bapak mohon diperhatikan, yang menjadi sorotan atau fokus itu tetap kode prodinya masing-masing. Jadi misalnya Magister Sains Data itu kodenya pasti BD. Itu akan fokus saja di BD. Kalau ada kode prodi yang lain, maksud saya prodi yang lain fokus di kodenya masing-masing. Begitu. Artinya kita lebih dituntut atau menyiapkan diri untuk isian CPL, CPMK yang kode prodinya dulu. Nah, di sini dilengkapi dengan copy data, dan copy data. Itu artinya ketika data master CPL ini tidak ada, itu harus dibuat dari copy data. Tidak perlu diinput satu-satu, tetapi bisa copy data dari Excel. Ya, saya akan tunjukkan dulu teman-teman di Prodi nanti tepatnya berproses sepertinya seperti apa. Nah, tampilan atau tabel Excel yang harus disiapkan itu dari kolom B sampai kolom U seperti ini. Kolom B sampai kolom U. Saya mau fokus dulu di kolom B. Kolom B itu adalah kode mata kuliah. Ya, nama mata kuliah ini boleh di-hidden, hanya alat bantu kita saja. Kita fokus di kolom B. Contoh mata kuliah kode ini adalah FQ021. Kode prodi kode mata kuliah tidak pernah lebih dari 5 digit. Kalau ada digit di belakang itu berarti kelas. Kalau kode mata kuliah selalu 5 digit. Maka setiap mata kuliah itu berapa CPMK-nya, kode CPMK-nya akan formatnya sebagai berikut. CPMK ditulis dengan huruf CPMK, ditambahkan tanpa spasi 5 digit kode mata kuliah, dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah jumlah CPMK-nya. Kalau teman-teman hanya punya 3 berarti pasti 1, 2, 3. Kalau teman-teman punya hanya 2 berarti CPMK-nya 2. Nah, sekali lagi yang mau saya informasikan berarti CPMK ini berdasarkan mata kuliah. Yang ada di mana, harapan kami pasti ada di RPS. Nah, kolom berikutnya tentang ID CPL. Sebelum detail, saya akan mau membacakan bahwa untuk fisika modern 1 dengan kode MKL FQ021 itu CPL 2-nya 40, CPL 3-nya 60. Saya ulang, untuk fisika modern itu dibobotkan atau disasarkan ke CPL 2 dengan bobot 40 dan di CPL 3 dibobot 60. Begitu. Kemudian sebelum ke detailnya, saya nanti tinggal dulu, tapi saya mau mengatakan kode MKL, ID CPMK, ID CPL. Bobot di sini itu diisi dengan bobot CPMK. Misalnya kalau CPMK-nya itu hanya 3 misalnya, maka bobotnya bisa jadi 30, 40, 30. Bisa seperti itu. Yang secara prinsip totalnya berjumlah 100. Atau CPMK 2 bobotnya 50, CPMK 1 itu bobotnya hanya 20, CPMK 3 bobotnya 30. Atau tadi ketika memiliki 5 CPMK,
boleh dibobot demikian. Sekali lagi, bobot ini relasinya dengan CPMK. Bobot ini relasinya dengan CPMK. Karena nanti CPMK inilah yang punya nilai, Input nilainya tidak menggunakan bobot 10, tetapi menggunakan angka maksimal 100, dan tentu saja yang paling kecil huruf 0 atau angka 0, angka 0 itu artinya jenjang nilai itu dari 0 sampai dengan 100. Rentang atas, rentang bawah, rentang atas, rentang bawah, begitu. Bukan bawah atas, tapi memang programnya menggunakan yang atas dulu. Jadi nilai A itu 80 sampai 100. Nilai AB itu 75 sampai 79,99. Diberikan nilai nanti menjadi AB. Dan seterusnya sampai nilai E. Itu artinya untuk membuat rentang nilai atau patokan nilai. Saya ulang secara keseluruhan, kodenya terdiri dari kode mata kuliah, ID CPMK, kemudian ID CPL, bobot di sini yang dimaksud bobot CPMK, kemudian selanjutnya kolom selanjutnya adalah kolom rentang nilai. Nah, ketika di copy di sini, jadi setelah ini kita punya, ketika kita copy saja, klik kanan copy, di paste di siasat tadi, maka sudah pasti terisi semua. Formatnya seperti ini. Nah, saya kembali melihat ID CPL. Tadi dikatakan untuk mata kuliah fisika modern, CPL 2 40, CPL 3 60. Ada 2 CPL untuk satu mata kuliah. Kalau ada 2 CPL, satu mata kuliah, format penulisannya seperti ini. CPMK 1 itu hanya untuk CPL 2. Tapi kenapa ditulis CPL 3-nya? Tetap ditulis karena prinsipnya satu mata kuliah ini ada 2 CPL. Kalau ada 3 berarti maka ini akan dikoma lagi karena misalnya ada 3, misal CPL 5 misal. Maka CPL 5-nya juga diisi dan diakhiri koma. Itu artinya semua baris harus terisi informasi CPL. Lalu pertanyaannya, informasi CPL 5 itu dibebankan pada CPMK berapa? Misal, di CPMK 4 dan 5 itu diberi beban. Itu artinya bebannya tentu saja harus berbagi dengan CPL. Ini contohnya berarti di sini CPL 350, ini 50, ini 50, dan di CPL 5-nya adalah ini 10, ini 10. Artinya yang dimaksud sebenarnya 1, 2, 3 CPL itu, CPL 2, CPL 3, CPL 5 itu bobotnya 100. Penulisannya agak membuat bingung dan pasti bingung, tapi tolong dilihat yang punya nilai 40. Itu artinya disasar CPMK 4 itu nyasar CPL 2 dengan bobot 40%. Demikian pula CPMK 2. Sedangkan CPMK 3 itu bobotnya CPL 2 dan CPL 3. Untuk CPL 4 dan CPMK 4 dan CPMK 5 itu nyasar bobot di CPL 3 dan di CPL 5. CPL 3 dan di CPL 5.
bukan setiap baris 100, bukan setiap baris 100, tetapi ketika dilihat ini totalnya CPL ini berjumlah 100. CPL 2 40, CPL 3 50, CPL 5 10. Peletakannya karena ada program studi atau khususnya di beberapa program studi itu menyasar CPMK-nya dikaitkan dengan CPL-nya. Artinya ada pembobotan. Begitu. Dibobot berapa untuk CPL yang diraih. Nah, saya akan menunjukkan dengan cara ini, pembobotan. Ini mohon izin kami menggunakan mata kuliah yang di program sarjana. Program sarjana itu terdiri dari minimal 144 SKS. Ya, minimal 144 SKS. Tapi mohon dibantu Ibu Bapak perhatikan, setiap baris atau CPL-nya begitu. Jadi kalau maaf saya freeze. Oke, setiap baris akan bertotal CPL-nya 100. Contoh ini 70 30, itu artinya CPL 3 70, CPL 4 30. Contoh ini CPL 2 60, CPL 3 di 40. Contoh lagi CPL 2 50, CPL 4 50. Satu mata kuliah CPL-nya 100. Satu mata kuliah CPL-nya totalnya 100. Ya. Jadi yang ini juga begitu. Totalnya 100. Sendirian totalnya 100. Sedangkan bobot CPMK tadi ketika disusun ke bawah atau ditotal ke bawah berjumlah 100. Nah, Ibu Bapak di Kaprodi dan teman-teman Tendik Admin di Prodi S2 S3, untuk itulah kita harus mengcopy kode-kode ini nanti sampai dengan E bawah ini. Ketika diklik kanan copy, maka akan bisa pindah di siasat staffnya tadi. Izin tadi kalau lihat di siasat staff tadi, lihat datanya ada satu kode mata kuliah yang mungkin kita bisa gunakan. Sebentar, mohon izin. Cek dulu tadi kode mata kuliahnya sebagai contoh BD 001 misal. Maka ini kita ganti BD 001. Ya, BD 001. Oke. Nah, kalau ini kita gunakan, maka kita bisa copy. Terlebih dahulu kita harus copy CPL-nya. CPL-nya tadi ada 235. 235 misalnya ya. 235. Oke. Itu artinya kita sudah punya master CPL. Ini asumsinya punya master CPL. Master CPMK ini urean-urean tadi. Ini urean-urean tadi. Jadi harus di-replace dulu. Oke. CPMK-nya ini sampai 5. Oke, sudah ada. Ini susunan pembuatan masternya. Nah, kita coba copy paste. Saya akan coba transisikan. Ibu Bapak di layar monitor masing-masing hanya akan bisa lihat nanti bentuk siasatnya atau tampilan di siasatnya. Tapi saya akan copy dulu, misalnya di CPL, saya akan kopikan dulu di sini
copy data CPL ini, ya, saya simpan, begitu, maka dilihat CPL-nya tidak terisi karena harus diisi semua. Sebentar. Oke, dari data CPL tadi kita paste di sini, kita simpan, klik simpan. Data master CPL. CPMK data master CPMK sudah punya, kemudian copy data master Excel itu tadi yang di copy, yang di input tadi, maka ketika lihat data ini isinya, ya, di master. Ketika kita sudah isi master tadi, maka ini isinya. Pembobotan CPMK tadi 10, 10, 20, 30, 30. Informasi di bawah ini informasi tataran CPL. Nah, di dosen nanti, tampilan dosen, pengajar, nanti akan ada 5 isian CPMK kemarin. Kalau hanya 3 berarti tadi hanya CPMK-nya tercopy 3. Tapi kalau ini CPMK-nya tercopy 5. Karena memang isian yang kita upload tadi 5. Nah, jadi yang saya mau katakan di isian data ini di CPL yang menu kiri tadi, CPL CPMK ini tadi, ini isinya atau isiannya ini tadi copy paste master dari sini. Copy paste master dari sini. Di copy begitu saja dengan format sesuai yang Excel tadi. Terlebih dahulu tentu saja punya copy master CPL-nya dulu. Setelah CPL ini CPMK. Oleh karena itu Ibu Bapak, terkait dengan itu maka yang harus kita siapkan tadi adalah data Excel. Data Excel ini tadi diperlukan untuk mengisi di sana. Yang terpenting ini CPMK ini. Nah, CPMK ini dimiliki tadi di RPS. Kalau ini kesulitan, Ibu Bapak boleh nambahkan yang namanya insert kolom. Tapi secara prinsip hanya sebagai pertolongan. Misalnya nama MKL ini tadi katakanlah mata kuliah 1 gitu misalnya. Jadi misalnya mata kuliah 1. Ini berarti CPMK-nya ada 5. Ya toh, karena ini kode mata kuliahnya adalah BD 001 misalnya kan gitu. Nah, ini berarti ada 5 CPMK-nya. Kalau katakan di March gitu ya, ini. Itu artinya ini kan ada di CPMK mata kuliah BD 001. Mata kuliah BD 001 CPMK-nya 5. Kemudian mata kuliah yang lain CPMK-nya 3. Nah, maka dari itu kemarin yang disampaikan ke admin sarjana dan kaprodi sarjana serta ke teman-teman dosen, secara umum mata kuliah yang di loading adalah semester antara. Bagi
S2, S3 yang memang tidak menjalankan antara, maka tidak perlu melakukan kode ini. Dan yang mau saya katakan tadi, memperhatikan format isian yang ada di siasat staff, maka tentu saja yang ada di siasat staff itu ini adalah mata kuliah yang core bisnisnya prodi. Begitu. Ini masih bisa dihapus. Jadi cuma ngapus lebih gampang daripada membuat. Nah, itu sudah terhapus. Itu untuk untuk cara pengisian atau yang mau saya katakan, kita siapkan dulu ke Excel atau Excelnya, baru buka di siasat staffnya. Nah, saya atau kita semua mungkin mau dengar pendapat terkait dengan teman-teman di Prodi S2, S3 untuk apakah ada tantangan terkait dengan RPS ataukah ada hal lainnya. Mungkin dari para prodi yang hadir bisa memberikan umpan balik kepada kami. Ya, Pak Yesaya. Selamat siang, terima kasih Mas Eko buat penjelasannya. Mas, saya ada pertanyaan singkat saja. Ya. Kalau kami ada mata kuliah workshop, itu yang sifatnya lokakarya ya, 1 minggu full pagi sampai sore. Lalu kemudian itu karena workshop, jadi sifatnya itu lebih banyak sesi-sesi latihan, kerja bersama. Terus kemudian outputnya itu langsung ada produk. Nah, kita ada 2 workshop di MSP itu kan, workshop proposal dan workshop penulisan akademik. Nah, kalau seperti itu, apakah perlu RPS khusus, CPMK, atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Sebelumnya saya izin bertanya, untuk yang disampaikan tadi, workshop tadi dalam tanda kutip, apakah SKS, artinya ada nilai untuk kegiatan itu? Ada. Ada SKS-nya ya? Betul. Ada SKS dan ada nilai ya? Ya. Betul. Tantangan atau prosesnya kemarin, mohon maaf kalau saya sedikit menyetarakan dengan TTU, talenta unggul, begitu. Tapi mungkin bisa nanti dikoreksi kalimatnya saya, nanti coba. Kalau saya tetap dibuat dalam arti saya mau kepo malah sebenarnya tentang penilaiannya. Jadi artinya apakah untuk mendapatkan nilai itu langsung di project saja, ataukah ada tahapannya, misalnya penilaian, contoh maaf ya, pendalaman data, atau ini data mutakhirkah, terupdate-kah, begitu, kemudian kayak apa ya, misalnya hal-hal yang terkait dengan pengolahannya seperti itu, apakah itu juga dinilai atau tidak. Nah, jika faktor-faktor itu dinilai, maka saya lebih mudah untuk mengatakan berarti itu bisa dibuatkan CPMK begitu. Tapi kalau tidak, dan maksudnya ya nilai produk saja, ya berarti satu saja CPMK-nya begitu. Artinya langsung mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan, kan seperti itu berarti kalimatnya. Tapi kalau tadi mendapatkan data secara mutakhir itu bagian dari amatan, kira-kira dibobot 30%, boleh dibuat begitu. Tetapi sekali lagi itu adalah, saya mau cerita sedikit saja. Ini sebenarnya bagian dari yang mau kita buat nantinya di akhir, itu adalah portofolio dari suatu mata kuliah sebenarnya. Nah, kalau itu kita punya, berarti ya portofolio kita sampai dengan
bagaimana cara menilai nanti tentang tadi mengumpulkan, mengolah dan menyajikan misalnya seperti itu. Gitu Pak ya, saya itu pendapat saya. Artinya sekali lagi semua ini memang kembali ke prodi. Kalau saya sih nanti secara rumus pembobotan itu kita akan harus memperhitungkan 100% capaian CPL itu tadi itu dalam kondisi full SKS atau tidak. Contoh kalau di S1 ya, apakah 144 atau cukup 108 itu. Jadi maksud saya kita masih dalam tahap di 2/3 dan 3/3. Hanya yang momentum ini kita gunakan let's start di semester antara gitu. Itu yang untuk teman-teman di sarjana. Makanya yang di S2 kita memang harus ada diskusi. Itu Pak Yesaya pandangan saya tadi. Baik, terima kasih kami Ya. tampung pelajari. Ya. Prof. Foro? Ya, Mas. Apakah kamu bisa dikirimi panduan supaya apa ya, enggak bolak-balik bertanya gitu ya, sehingga ada panduannya nanti supaya kami bisa mengisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berarti apa ya, matriks OBE ya namanya ya. Iya, iya. Itu berlaku antara ke depan. Ataukah Antara nanti, ke depan, ya, antara ke depan. Setelah kami kirim ini, nilai-nilai yang sebelumnya itu akan dikonversi menjadi OBE seperti ini. Nah, itu PR 2/3. Belum, ya, ya, itu masih PR. Artinya nanti tetap harus didiskusikan karena memang ada mekanisme yang harus di-sharingkan bagaimana kamu mengkonversi. Karena semua orang harus tahu itu. Khususnya para pemangku jabatan. Ya, Bu. Ya, Prof. Tapi ada kemungkinan itu ya, akan ditarik mundur. Harus ditarik mundur minimal sampai angkatan 2023, Prof. Oke. Ya. Karena kami mau akreditasi, berarti kan aman ya kalau ditarik mundur ya. Ya, ya, Ya. ya. Semoga. Ya. Makasih Prof. Ya, terima kasih yang panduan memang kemarin yang sasaran kami artinya yang memang sudah terkirim di S1, teman-teman admin S1 itu pun juga beberapa prodi ada yang masih belum terima visualisasi dengan panduan BIMTEK seperti ini. Jadi nanti yang S2 S3 kami segera berproses kirim itu. Terkait tadi makanya kemarin jujur kalimatnya dipaksakan, iya saya sepakat. Kok tergesa-gesa, iya saya juga sepakat. Hanya tolong kami dipahami bahwa momentumnya kehilangan 1 semester untuk yang teman-teman di sarjana. Artinya semester gasal ini kita pakai input nilai yang mungkin dugaan saya 99,9%, semua dosen pasti menyimpan di PC-nya atau di laptopnya atau di drive-nya. Pasti ada CPMK. Tapi kalau tidak ada ya mungkin sudah hilang gitu. Artinya kami juga tadi perlu memikirkan rumusnya apa atau bagaimana cara kamu mendistribusikan kalau orang dapat nilai AB, CPMK mata kuliah dengan 4 CPMK punya bobot itu kamu naruhnya di angka berapa? Itu kami harus informasikan itu kepada pemangku jabatan supaya bagaimanapun ketika ada akreditasi ataupun ada apapun bisa menunjukkan bahwa di siasat kita, di sistem informasi kita terekam seperti ini dan kami harus mengakui prosesnya baru berjalan resmi di sini. Jadi memang ketika kita jujur kan kita juga lebih dini. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menilai CPL karena 1 tahun terakhir kita sudah punya CPL lewat Spiderweb, lewat admisi view itu dengan tentu saja tanpa ada nilai CPMK. Begitu. Jadi hanya murni pembobotan CPL dan mata kuliah serta nilai di SKS saja. Itu teman-teman. Begitu juga Prof. Foro, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Dan silakan Ibu Bapak Prodi yang lain. Bu Neni, silakan.
Ya, selamat siang semuanya Mas Eko dan jajaran. Saya mewakili Prodi S2 PBI atau MPBI. Kemarin kebetulan kami ada rapat sehingga kami segera membahas soal hal ini. Kami akan sampaikan secara resmi bersurat begitu ya, tapi saya perlu sampaikan di forum ini juga supaya double gitu. Tanggapan kami adalah satu, memohon peninjauan gitu. Pelaksanaannya diantara ditunda dengan konsideran ada dua. Satu, para dosen memerlukan waktu lebih lama untuk meninjau RPS gitu, segala CPM dan assessment gitu. Dan kedua, bahwa mempertimbangkan beban mengajar semester antara itu durasinya pendek dan bebannya banyak gitu. Jadi kami yang bisa sampaikan itu gitu. Tidak menolak ya gitu, tidak menolak, tetapi konsiderannya diundur gitu. Karena tadi kan konversi juga nggak masalah ya, menanggapi Bu Woro, konversi tidak masalah. Jadi kalau bisa diterapkan di genap gitu, kami butuh waktu untuk bernapas lebih lama. Terima kasih. Terima kasih informasinya, kami terima. Prof. Woro mau menyampaikan? Enggak? Oke. Ada yang lain Bapak? Baik, secara proses nanti tadi kami menyampaikan kenapa kalimat tergesa-gesa dan segala hal yang berbobot nilai sama tadi saya sampaikan begitu. Jadi ketika nanti ada, kami sampai saat ini juga mengatakan kepada teman-teman di Kaprodi Sarjana saat itu bagaimana tentang dosen yang tidak mau juga mengisi misalnya, ya tidak ada sanksi untuk itu, tetapi memang kita kehilangan satu momentum begitu secara cermat begitu. Prof. Hana, silakan. Ya, jelas ya suara saya. Jelas, Prof. Ya, terima kasih untuk kejutannya lagi ini. Lasti. Kemarin kan di S1 saya langsung buat form penilaian gitu Pak ya, daripada lupa gitu kan. Tapi ternyata saya lihat berubah bentuk lah ya sedikit. Nah, kemudian pertanyaan teknis kecil aja deh. Yang tadi kode CPMK tadi itu digitnya nggak dibatasi ya dari sisi apa? Karena begini, kami kan sudah kurikulum berdasarkan CPL, terus CPMK itu kita kodenya sudah ada, tinggal nyicipkan kode mata kuliah, begitu kan ya? Ya. Ya, baik. Nah, jadi digitnya nggak dibatasi. Kemudian secara digit, maaf Prof, digit apa ya Prof? Digit yang jumlah CPMK-nya tadi CPMK-nya hurufnya 4, terus kode mata kuliahnya 5, terus CPMK-nya berarti 1 ya. Tambah 3 di belakang. CPMK. Tapi bukan 001 tapi langsung angka 1 aja, Prof. Lah enggak, soalnya begini. Ada waktu menyusun dari CPL, itu kan CPL misal ada 8 nih. Ya. Terus kita menurunkan CPMK begitu ya. Nah, itu kemudian kita susun yang kodenya kemudian ketika dia 2 digit ternyata ada berulang begitu. Sehingga saya pakai 3 digit CPMK plus 3 digit. Itu maksimum yang bisa optimal untuk mengcover semua CPMK tadi. Sehingga nanti kami terinfokan untuk hal ini. Oke, Prof, siap. Untuk kode aman. Oke. Ya, baik, kode aman ya. Kemudian jadi kemarin kan CPMK boleh maksimum 5 ya. Kami batasi maksimum 5. Oh, enggak ada maksimumnya sih, Prof. Itu kembali kami serahkan ke RPS karena tadi itu ya contoh, maaf tadi Pak, ya saya juga bertanya kan, saya tadi juga suatu tantangan buat saya misalnya itu apakah ada CPMK tertentu yang harus dinilai gitu, capaian-capaian tertentu misalnya kalau suatu kali produk saja ya berarti
saya tadi menawarkan, maaf, keminter gitu bahasa saya itu ya, bagaimana mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data itu menjadi satu nilai. Tapi kalau mau dipecah-pecah ya bisa saja seperti itu. Jadi mohon maaf Prof. Hana, kami kemarin 5 itu hanya dilelah kok mata kuliah itu ada 5 CPMK-nya. Ya, maksudnya Ya. memang kalau ngelihat dari kemarin penjabaran kalau kayaknya kalau lebih dari 5 juga susah ya ngatur pembobotan. Iya, Gitu. benar Prof. Ya. Kemudian yang teknis lagi, sisi pembobotan itu ada, tadi sih memang diajarin ya, dari CPL terus ke CPMK-nya itu pembobotannya itu masing-masing CPL bobot 100 gitu total. Misalnya 8 berarti total dari bobot masing-masing di CPL 100 begitu. Iya, Prof. Sebentar. Di CPL dulu, lari ke CPL. Oh gitu. Iya. Oh, atau itu total di, oh tidak. Oh, sebentar. Oh, yang lebih, nah itu, bobot CPL tuh nggak jelas itu saya. Ini bobot CPL ini karena hubungannya sama CPMK. Jadi kami membaca di fisika modern itu untuk CPMK 1 itu hanya dibebankan CPL 2. Aslinya gini, Bro. Saya izin insert satu kolom. Ini tuh semestinya bobotnya gini. Gini. Ini kalau nulis di nulis di RPS kayak gini. CPL, sebentar maaf. Kacamata CPL 3. Ini Anda anggap saja tidak ada CPL 5 ya. Jadi kalau tulisannya di RPS kayak gini, Prof. Ini saya hide aja. Saya hide dulu. Nah. Jadi CPMK 1, ini bacanya CPMK 1 ya. Misalnya saya insert lagi aja. CPMK 1 itu untuk nyasar di CPL 2, begitu. Informasinya begini. Jadi fisika modern itu kalau di RPS itu mengatakan begini. Ini punya 5 CPMK ya. Kemudian CPMK 1 itu langsung ke CPL 2. CPMK 2 itu CPL 2, sedangkan CPL 3 itu CPL 2 dan 3, sedangkan CPMK 4 itu CPL 3 saja, CPMK 5 itu CPL 3 gitu aja. Begitu, Prof. Nah, kemudian di sistem kami karena CPL 2 itu di kertas kerja berikutnya harus dibobot, berarti kan karena kan begini, CPL 2 itu berarti 40%, CPL 3 itu 60% gitu. Angka persen bobotnya diikutkan. Angka persen bobotnya diikutkan. Bentar. CPL 2-nya 40%, CPL 3 60%. Dari mana itu? Dari ini tadi, Prof. Dari pembobotan, saya ulang ya, ini kan gara-gara tadi saya nambahin CPL 5 gara-gara ya. sudah ada, kalau belum ada, yang belum ada, dari yang belum ada. Ini kan gini, fisika modern tuh gini katanya. Oh, sudah tadi, didesain gitu. Iya, gini, kan ini kita lihat per mata kuliah tadi. Ini tadi mata kuliahnya apa tadi sampai saya lupa. Fisika modern 1 ya. Nih. Ini, nah gini, fisika modern 1. Nih, informasinya kan begini. Di bobot 2, di bobotnya gini tadi fisika modern. Nah, ini misalnya fisika modern tadi kan gini. Fisika modern 2 juga sama. 60-40. Tapi kalau fisika kuantum ini berarti kan cuma CPL 2 aja. Nah, kalau nulisnya CPL 2 cuma, maksud saya begini. Fisika kuantum itu hanya ke CPL 2,
maka penulisannya cuma CPL 2 kayak gini, Dok. Nah, ini berarti CPMK-nya begini aja. Karena ini kan nyasar untuk CPL 2 saja. Nah, ini contoh fisika kuantum. Baik. Kemudian Iya. apakah ada semacam ya template ini diberikan nggak? Jadi kita itu paling nggak menyesuaikan karena itu kan nanti tinggal nginset tuh. Jadi kita Iya, tinggal Prof, benar. Iya. Ini tetap diberikan. Jadi kan tadi benar. Jadi karena ini tadi di copy paste, di copy terus di paste tadi tinggal nginsert, kami akan berikan template ini, Prof. Ya. Jadi tidak nginput satu-satu memang. Begitu. Ya, tadi sama seperti Prof. Woro, memang kita akan sampaikan Excel-nya ini. Gitu. Bukan Google Sheet tapi Excel. Ya. baik. Gitu. Ya, itu saja dulu. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Ana. Bu Jessica, silakan. Ya, makasih Mas Eko. Mas, tadi Iya. kembali yang CPL tadi, Mas, saya nggak mudeng yang itu tadi soalnya. Tadi Yang kan CPL yang, tadi. iya, Enggak, yang sebentar. CPL 2 tadi kan 40, terus CPL 3-nya 60 ya tadi ya kayaknya ya? Iya, sebentar. Kalau gitu tadi ceritanya kan gini sebenarnya. Enggak, tadi kan yang di bobot tadi itu, yang di sheet yang bobot itu, kan fisika modernnya cuman ada 40 sama 60 aja kan? Iya. Ini kan Hmm. tadi CPL 5 harusnya nggak ada. Atau ini kan saya memberikan contoh. Ya. Kalau itu gitu. Nah, aslinya begini. Aslinya kan cuma seperti ini. Kalau kita Ya. lihat, ini saya hide. Ini aslinya kan begini. CPMK 1 itu disasarkan dikaitkan dengan CPL 2. Jadi CPMK 1-nya itu nyasar ke CPL 2. Atau kalimatnya begini. CPL 2 itu dibebankan pada CPMK 1, 2, 3. Untuk menuju CPL 2, mata kuliah itu dengan 5 CPMK dibebankan ke CPMK 1, 2, 3. Ini CPL 2, 1, 2, 3. Berarti tiap CPMK itu bobot CPL-nya sama? Diulang? Tiap CPMK berarti bobot untuk CPL-nya sama ya? Bobot untuk tiap CPL-nya. Oh, lah ini tadi akhirnya kan begini. Karena ini sama totalnya 100 bukan sama. Totalnya 100. Ini kan 40 dengan 60 kan. Ini kan dua macam. CPL 2 itu di angka 40, CPL 3 di angka 60. 60 ditambah ini kan kebalik ini. Kalau lihat gambarnya tadi ini harusnya 60, ini 60, ini 60, yang ini 40. Kalau lihat di grafik pembobotan tadi kan. Jadi saya ulang dulu. Coba saya ulang bersama-sama ya. Ketika mata kuliah fisika modern, kita lihat dulu di sini. Fisika modern 1 di sini. CPL 2-nya 60%. Saya head. Fisika modern 1, CPL 2-nya 60%. CPL 3-nya 40. Ya. Ini CPL-nya ada 2. Totalnya 100. Terpecah menjadi CPL 2 60, CPL 3 40. Nah, untuk menyasar CPL 2, si dosen dan koordinator serta kaprodi mungkin sepakat bahwa itu dibebankan pada CPMK 1, 2, 3. Ini kan berarti seolah-olah ini adalah untuk menyasar CPL 2. Nah, di CPMK 3, 4, 5 itu dibebankan untuk menyasar CPL 3. Kan gitu. Ini. Kan berarti ini separuh-separuh nih. Yang warna ini kan harusnya separuh-separuh gitu. Separuhnya tadi punya prosentase gitu. Ya. Aman Bu Jessica? Sepertinya. Karena ada permintaan gini. Makanya kalau ada RPS
nanti kalau ada RPS-nya seperti apa, saya bisa diajak diskusi, tapi tolong saya di share RPS-nya supaya saya punya pengertian juga begitu. Sama-sama sehingga saya kalau versi saya ini, sehingga kita harus sama-sama ke jalan tengahnya seperti ini. Ya. Berarti harus buat pembobotan itu ya untuk masing-masing. Kalau nggak dibuat, itu berarti kan 50-50. Berarti ditulis semua kan berarti aman. Berarti kalau pembobotan kan berarti itu rata gitu ya. Iya, gitu. Oke. 50 berarti kan kalau nggak buat bobot ya, kalau nggak buat bobot ini ya, ini contoh di sini misalnya, kalau nggak buat bobot ini 50, ini 50, nah ini ditulis semua. Ini karena apa? Satu mata kuliah di share ke 2 CPL tuh, kan dibagi 2 gitu. Nah ini CPMK-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu kan? Ini berarti spektroskopi itu nyasar CPL 2 dan CPL 7. Udah. Itu Bu Jessica? Ya, oke Mas. Makasih Mas. Iya. Baik Ibu Bapak, kalau memang nanti jika ada memang harus diskusi sedikit ataupun apa, bisa share begitu. Yang pasti kita semua mungkin bersepakat gitu. 24, 25, 26 itu ya memang tanggal-tanggal sakral gitu. Jadi memang ya kalau bukan yang hal urgent kemanusiaan ya kita jangan diganggu untuk hal itu begitu. Dan saya pribadi mohon maaf untuk para kaprodi, kami di S2 S3 khususnya last day dan last hour untuk hari terakhir di jelang libur Natal kita. Begitu. Dari saya terima kasih. Saya waktu kembalikan ke Mbak Meta. Bisa. Oh, ya Pak Peter. Ini bukan soal ini ya, di luar ini. Saya tuh mau tanya itu, kalau untuk SKPI itu gimana ya? Masih kita sudah terapkan belum ya? Surat keterangan pendamping ijazah itu sampai sekarang saya belum tahu bagaimana itu ya. Baik Pak Peter, secara hukum legalnya SKPI sudah diperintahkan keluar itu 1 tahun akademik yang lalu. Tapi kami di Direktorat Akademik masih belum bisa menyajikan sebenarnya isian dari SKPI yang harus kita format seperti apa. Sementara ini untuk teman-teman sarjana itu masih di tanda kutip bobot samakan dengan yang poin keaktifan. Padahal kan bukan itu. Gitu. Padahal bukan itu. Hanya jujur formatnya belum dibuat begitu. Nah, harapannya juga ini yang OBE ini juga harus bisa bercerita ke SKPI. Nah, saya kemarin dari saya sendiri sebagai yang peduli begitu, saya juga bingung jujur formatnya apa ya. Kalau di tempat-tempat lain itu ya enggak terlalu ribet, hanya menunjukkan pengantar dengan bahasa Indonesia, dia punya nilai mata kuliah belanja apa begitu. Begitu Pak Peter. Jadi mungkin yang sudah menerapkan SKPI ini yang ngeprint sendiri di tingkat fakultas dan ditandatangani prodi itu seni musik. Karena mereka mau menunjukkan performa musik dalam tanda kutip kemampuan si anak ini. Jadi memang harus satu-satu gitu. Jadi tidak bisa isinya sama semua, tidak begitu. Nah, nanti untuk dari teman-teman kalau di S2 Hukum ada informasi Pak Peter, kami siap diskusi untuk nanti bisa ditindaklanjuti karena memang SKPI itu rencananya memang yang menerbitkan cukup di tingkat fakultas begitu. Ya, begitu Pak Peter ini informasinya. Kenapa saya tanyakan ini? Apakah sebenarnya ini mengkait nggak dengan OBE gitu loh? Apakah memang atau setahu saya kan SKPI ini sudah lebih awal ya diatur ya. OBE kan baru aja gitu ya. Nah, maksud saya kenapa kita yang sudah lebih awal diatur oleh pemerintah belum kita jalankan, total kita datang lagi dengan yang lebih baru gitu,
kita yang lama saja belum kita jalankan gitu. Menurut saya apa nggak bisa misalnya itu dituntaskan sekalian gitu supaya atau mungkin bisa dipertukarkan antara SKPI dengan OBE atau apa, saya nggak tahu ya, itu polisi dari dari pimpinan bagaimana gitu ya. Itu aja sih Ya. saya ingin. Ya, terima kasih Pak Peter masukan informasinya. Jadi memang saya kalau boleh curhatnya tadi, SKPI itu sebenarnya struktur apa lagi gitu. Jadi yang terus Ambil contoh isinya ya Mas Eko ya, misalnya di Unisula itu sudah lama mereka melakukan SKPI-nya itu, salah satunya misalnya mereka bekerja dengan lembaga lembaga pendidikan pers ya. Jadi setiap lulusan Fakultas Hukum Unisula itu mereka pasti punya sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan pers itu ya, yang memang mungkin dia persnya pers hukum ya gitu ya. Jadi persnya kan macam-macam ya. Sehingga di dalam di samping lulusannya menerima ijazah, nanti pasti ada daftar gitu sertifikat apa saja yang mereka miliki sebagai bukti bahwa itu sebagai bagian dari SKPI tadi, sehingga itu untuk menunjukkan mereka punya kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang memang berhak atau berwenang mengeluarkan sertifikat itu. Gitu. Itu aja sih contohnya. Ya. Siap, terima kasih Pak Peter. Nanti coba kita karena memang kalau ketemu fakultas lain, prodi lain, kami juga agak berbeda begitu. Jadi kalau sudah sangat berbeda, makanya kadang fakultas punya apa, coba kita buatkan, apakah mungkin bisa kita masukkan sehingga nanti manggil headernya, manggil bagian atasnya sama ijazah, nomor sertifikat, nomor ijazah begitu, sehingga di bagian bawahnya adalah milik fakultas begitu. Nah itu nanti memang harus itu. Jadi, tetapi kemarin apakah OBE ini juga yang masuk di SKPI, ini kemarin juga menjadi big question saya juga begitu. Tapi terima kasih Pak Peter sebagai informasi bersama. Baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Meta. Baik Pak Eko, terima kasih dan juga terima kasih bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Silakan foto bersama Bapak Ibu. Mohon untuk bisa membuka kamera. Oke, baik. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2. Satu